Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurselina Febriana dari kelas AB 4507 dengan NIM 15012100056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya di mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Jadi untuk tugas besar mata kuliah Tata Kelola Perusahaan ini, di sini saya akan menjelaskan 5 prinsip dasar Good Corporate Governance. Seperti yang bisa kita lihat, di sini ada 5 prinsip dasarnya. Yang pertama ada transparansi, yang kedua ada akuntabilitas, yang ketiga ada responsibilitas, yang keempat ada independensi, dan yang kelima ada kewajaran dan kesetaraan. Yang pertama transparansi. Untuk transparansi yang dimaksud di sini adalah perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, termasuk hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Jadi di sini ada 2 pedoman pokok transparansi yang meliputi. Yang pertama, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholder. Yang kedua, informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham, pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi perusahaan. Adapun implementasi untuk transparansi ini yaitu pemerintah dapat memberikan informasi mengenai aturan serta rincian bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan pemerintah tersebut secara langsung. Yang kedua, ada akuntabilitas. Akuntabilitas yang dimaksud di sini adalah perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Pedoman pokok akuntabilitas yaitu yang pertama ada penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan dan strategi perusahaan. Yang kedua, meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam melaksanakan GCG. Yang ketiga, kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Adapun untuk implementasi dari akuntabilitas ini adalah saya dalam seorang pebisnis yang dalam kesehariannya memiliki tanggung jawab penuh atas pikiran, perbuatan, cara kerja, serta setiap keputusan yang dibuat di tempat kerja. Ketika bekerja, saya selalu bersikap transparan terhadap semua karyawan. Untuk yang ketiga ini ada responsibilitas. Responsibilitas yang dimaksud di sini adalah perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokok prinsip ini adalah yang pertama, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial antara lain peduli masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Untuk implementasi dalam responsibilitas ini yaitu penerapan prinsip responsibilitas kepada manajemen dan pegawai. Bentuk dari penerapannya yaitu pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Yang keempat ada independensi. Independensi yang dimaksud di sini yaitu perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip independensi ini adalah yang pertama, masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest dan segala pengaruh atau tekanan untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Yang kedua, masing-masing organ harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Adapun untuk implementasi dari independensi ini yaitu dalam pemutusan pendapat oleh organisasi, saya sebagai ketua organisasi memutuskan keputusan akhir tanpa adanya intervensi oleh pihak lain. Yang terakhir adalah kewajaran dan kesetaraan, di mana dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini yaitu yang pertama, pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing. Yang kedua, pemberian kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan sara, gender, dan kondisi fisik.
Adapun untuk implementasinya itu dalam bekerja dan mengerjakan sesuatu harus berdasarkan kesetaraan dan kewajaran di mana tidak membedakan sara dan lain-lain. Sekian presentasi dari tugas besar saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.